Bayu duduk di pinggir tempat tidurnya yang terbuat dari kayu tua. Kasurnya tipis, hanya dilapisi kain lusuh yang sudah dipakai bertahun-tahun. Di kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter itu, ia memandang ke langit-langit yang sudah mulai retak. Hidupnya memang tidak mewah, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Namun satu hal yang selalu ia jaga adalah semangatnya untuk terus melangkah. Sejak kecil, Bayu terbiasa hidup sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal, sedangkan ibunya bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Setiap pagi, ibunya berangkat sebelum matahari terbit, mendorong gerobak kecil berisi sayuran segar. Sementara itu, Bayu terbiasa membantu membereskan rumah atau mengantar pesanan tetangga dengan upah kecil. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, kerja keras adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan jurusan administrasi perkantoran, Bayu langsung mencari pekerjaan. Sudah beberapa kali ia melamar ke berbagai tempat, dari toko kecil, restoran, hingga perusahaan besar, tapi hasilnya selalu sama. Belum ada panggilan serius. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia percaya, suatu hari ada kesempatan besar yang akan datang. Pagi itu, Bayu duduk di kursi kayu sambil merapikan map berisi dokumen lamaran kerja. Kertas-kertas itu sudah lusuh karena terlalu sering dibawa kemana-mana. Surat lamaran, fotokopi ijazah, dan sertifikat pelatihan sederhana yang pernah ia ikuti. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bu, hari ini Bayu coba lagi ya. Ada lowongan di perusahaan besar. Namanya Araya Group. Katanya butuh staf administrasi. Siapa tahu rezeki Bayu di sana, ucapnya pelan sambil tersenyum kepada ibunya yang sedang menyiapkan barang dagangan. Ibunya berhenti sejenak, menatap Bayu dengan penuh kasih sayang. Iya, Nak. Ibu doakan semoga kali ini berhasil. Jangan pernah putus asa. Ingat, rezeki sudah diatur sama Tuhan. Yang penting kamu terus berusaha. Bayu mengangguk. Kata-kata ibunya selalu menjadi penyemangat. Ia tahu ibunya lelah, namun tetap berusaha tegar demi dirinya. Bayu ingin sekali membalas semua pengorbanan itu. Setelah berpamitan, Bayu berjalan menuju halte bus dengan pakaian terbaik yang ia punya. Kemeja putih sederhana, celana hitam yang sedikit pudar warnanya, dan sepatu yang sudah mulai mengelupas di bagian ujung. Meskipun tidak terlihat baru, ia memastikan semuanya rapi. Ia tidak ingin orang lain mengira dirinya tidak serius, hanya karena penampilan seadanya. Di dalam bus, Bayu duduk sambil memandangi jalanan kota Jakarta yang ramai. Gedung-gedung tinggi menjulang seakan-akan mengingatkannya betapa besar dunia ini. Ia merasa kecil, tapi dalam hatinya ada api semangat yang terus menyala. Sesekali, ia membuka map lamaran dan membaca kembali surat yang ia tulis. Baginya, surat itu lebih dari sekadar formalitas. Itu adalah pintu menuju masa depan yang lebih baik. Sesampainya di depan gedung Araya Group, Bayu terdiam. Gedung itu menjulang tinggi, berlapis kaca mengkilap, dan tampak sangat megah. Orang-orang berseragam rapi keluar masuk dengan langkah cepat. Ia sempat merasa minder, tapi segera menepuk pipinya pelan untuk menguatkan diri. Aku juga bisa. Aku datang ke sini bukan untuk main-main. Aku datang untuk masa depan, gumamnya dalam hati. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke lobi gedung. Suasana di dalam begitu berbeda. Lantai marmer putih mengkilap, lampu gantung besar menggantung di tengah ruangan, dan suara derap langkah pegawai yang sibuk membuat Bayu semakin gugup. Namun ia berusaha menahan rasa itu. Bayu mendekati meja resepsionis. Seorang wanita muda dengan riasan tebal dan rambut terikat rapi sedang sibuk menatap layar komputer. Dengan suara sopan, Bayu berkata, "Permisi, Mbak. Saya mau menyerahkan berkas lamaran untuk posisi staf administrasi. Apakah bisa dibantu?" Wanita itu menoleh sekilas, lalu menatap Bayu dari atas hingga bawah. Tatapannya seakan menilai penampilan Bayu dalam sekejap. Senyum tipis yang muncul di wajahnya terasa seperti senyum meremehkan. Ia tidak langsung menjawab, melainkan membetulkan letak kacamatanya, sambil berkata singkat, "Lamaran? Kamu yakin posisi ini cocok buat kamu?" Bayu terdiam. Pertanyaan itu terdengar seperti sindiran. Namun ia tetap menjaga sikapnya. "Iya, Mbak. Saya sudah menyiapkan berkasnya. Bisa saya serahkan sekarang?" Tanyanya sopan. Resepsionis itu menghela napas, lalu mengambil berkas dari tangan Bayu dengan gerakan malas. "Ya sudah, taruh sini. Nanti kita lihat. Tapi biasanya, untuk posisi di perusahaan ini, kandidat yang datang itu, ya harusnya lebih berpengalaman, atau setidaknya penampilannya lebih meyakinkan," katanya sambil menyipitkan mata. Kalimat itu menusuk hati Bayu. Ia bisa merasakan jelas nada merendahkan dari resepsionis tersebut. Tapi Bayu tahu,
kalau ia melawan tidak ada gunanya. Jadi ia hanya tersenyum kecil, menunduk, lalu menjawab, "Baik, Mbak, terima kasih sudah menerima berkas saya." Saat itu, Bayu tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikan interaksi tersebut dari kejauhan. Seorang wanita berpenampilan elegan dengan aura percaya diri baru saja keluar dari lift. Ia melihat jelas bagaimana resepsionis memperlakukan Bayu. Wanita itu adalah Ayunda, CEO Muda Araya Group. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, ia berjalan melewati lobi sambil memperhatikan Bayu yang masih berdiri canggung di depan meja resepsionis. Aura Ayunda berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tubuhnya tegap, berpakaian rapi dengan setelan kerja sederhana namun elegan. Wajahnya cantik dengan senyum tipis yang membuat orang segan sekaligus kagum. Ayunda berhenti beberapa meter dari meja resepsionis. Ia sempat melihat bagaimana resepsionis tadi berbicara dengan nada meremehkan. Mata Ayunda sedikit menyipit, tanda ia tidak senang dengan apa yang baru saja disaksikannya. Namun, alih-alih langsung menegur, ia memilih mendekat dan berinteraksi dengan cara yang lebih halus. "Selamat pagi," sapa Ayunda sambil menoleh pada Bayu. Suaranya lembut, tapi jelas terdengar berwibawa. Bayu yang awalnya menunduk, kaget mendengar sapaan itu. Ia menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan tatapan Ayunda. Seketika jantungnya berdegup lebih cepat. Ia sama sekali tidak menyangka ada seorang wanita dengan penampilan begitu menawan menyapanya. Dengan sedikit gugup, Bayu menjawab, "Selamat pagi, Mbak." Ayunda tersenyum kecil, lalu menoleh sebentar pada resepsionis. "Dia sudah menyerahkan lamaran, kan?" tanyanya. Resepsionis itu tampak kikuk. Wajahnya sedikit memerah, mungkin karena tahu Ayunda melihat interaksi tadi. Dengan cepat ia menjawab, "Iya, Bu, baru saja." "Bagus. Simpan baik-baik ya. Semua lamaran harus diperlakukan sama. Jangan pernah menilai hanya dari penampilan luar," ucap Ayunda tegas, namun tetap dengan nada datar. Resepsionis itu hanya bisa mengangguk cepat. Bayu yang berdiri di sampingnya merasa heran sekaligus bingung. Ia belum tahu siapa sebenarnya wanita yang sedang berbicara dengannya. Ayunda kemudian menatap Bayu lagi. "Kamu melamar untuk posisi staf administrasi ya?" tanyanya dengan nada ramah. "Iya, Bu," jawab Bayu sopan. Meski dalam hatinya ia masih bingung kenapa wanita ini begitu perhatian. "Kalau begitu, ikut saya sebentar. Saya kebetulan ada waktu luang. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu," kata Ayunda. Bayu terkejut. Ia menoleh ke resepsionis lalu kembali memandang Ayunda. Saya ikut, Bu." Ayunda tersenyum menenangkan. "Iya, ayo. Anggap saja ini kesempatan." Tanpa banyak pikir panjang, Bayu mengikuti langkah Ayunda. Mereka berjalan menuju lift, sementara beberapa pegawai lain menatap penasaran. Tidak setiap hari seorang CEO turun langsung menemui pelamar baru, apalagi pemuda dengan penampilan sederhana seperti Bayu. Di dalam lift, suasana hening sejenak. Bayu berusaha menenangkan diri, namun rasa gugup tidak bisa ia sembunyikan. Ayunda melirik sekilas lalu berkata, "Kamu terlihat tegang. Santai saja ya. Saya hanya ingin berbincang, bukan wawancara resmi." Bayu mengangguk cepat. Iya, Bu. Terima kasih." Lift berhenti di lantai atas. Lalu pintu terbuka memperlihatkan ruang kerja luas dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Ruangan itu terasa mewah tapi tetap elegan. Di salah satu sisi ada meja besar dengan tumpukan dokumen rapi, sementara di sisi lain ada sofa empuk. Ayunda mempersilakan Bayu duduk di sofa. "Silakan duduk." "Minum apa?" "Air putih saja," tanya Ayunda sambil menekan tombol intercom untuk memanggil asisten. "Air putih saja cukup, Bu. Terima kasih," jawab Bayu dengan suara pelan. Tidak lama kemudian, segelas air putih diletakkan di meja. Bayu mengucapkan terima kasih, lalu duduk dengan posisi agak kaku. Sementara itu, Ayunda duduk di hadapannya sambil menatap penuh perhatian. "Baik, Bayu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Bisa ceritakan sedikit latar belakangmu?" ucap Ayunda membuka percakapan. Bayu menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana ayahnya meninggal sejak ia kecil. Bagaimana ibunya berjuang menjual sayur di pasar. Serta bagaimana ia terbiasa hidup sederhana tapi tidak pernah menyerah. Ia juga menjelaskan bahwa ia baru lulus SMK dan selama ini sudah mencoba melamar ke berbagai tempat meski belum ada yang berhasil. Ayunda mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Tidak ada raut bosan di wajahnya, justru semakin lama tatapannya penuh rasa kagum.
Ia bisa merasakan ketulusan dan semangat dari setiap kata yang keluar dari mulut Bayu. "Jadi, kamu tidak punya pengalaman kerja formal sebelumnya?" tanya Ayunda. Bayu menggeleng pelan. "Belum, Bu. Tapi saya terbiasa membantu ibu, mengatur barang dagangan, mencatat keluar masuk uang, dan melayani pembeli." "Memang kecil, tapi saya yakin itu melatih saya untuk lebih teliti dan sabar. Saya siap belajar hal baru kalau diberi kesempatan." Ayunda tersenyum tipis. "Bagus. Tidak semua orang bisa bertahan dalam kondisi seperti kamu, apalagi masih bisa bicara dengan penuh percaya diri seperti ini. Itu sudah menunjukkan mental yang kuat." Mendengar itu, Bayu terdiam sejenak. Dadanya terasa hangat. Kata-kata Ayunda seakan memberikan kekuatan baru. Selama ini, ia sering diremehkan karena penampilannya sederhana, tapi baru kali ini ada orang yang benar-benar melihat dirinya lebih dalam. Ayunda lalu menyandarkan tubuhnya sedikit ke kursi. "Bayu, saya suka dengan semangatmu. Kamu mengingatkan saya pada diri saya dulu waktu masih merintis. Bedanya, saya punya banyak kesempatan. Sedangkan kamu harus berjuang lebih keras untuk membuktikan diri. Saya menghargai itu." Bayu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Bu. Kata-kata ibu sangat berarti buat saya." Ayunda mengangguk, lalu tersenyum lagi. "Kita lihat nanti apakah kamu cocok di sini. Tapi yang jelas, kamu sudah menarik perhatian saya." Bayu semakin bingung. Ia tidak tahu apa maksud sebenarnya. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan secercah harapan baru. Di luar ruangan, resepsionis yang tadi meremehkannya tanpa sadar berdiri dekat pintu, pura-pura sibuk. Ia mencuri dengar, dan wajahnya berubah antara malu dan kaget. Ia tidak pernah menyangka pemuda yang tadi ia pandang rendah, ternyata bisa duduk berbicara langsung dengan CEO perusahaan. Ayunda yang sejak tadi memperhatikan ekspresi Bayu, tersenyum tipis. Ia bisa membaca kegugupan sekaligus ketulusan dari pemuda sederhana itu. Dalam pikirannya, muncul keinginan untuk menguji Bayu lebih jauh, bukan hanya lewat kata-kata manis, tapi lewat tugas nyata yang bisa menunjukkan sejauh mana kemampuannya. "Bayu," ucap Ayunda sambil menyilangkan tangan di meja, "bagaimana kalau sekarang saya beri kamu sedikit tantangan? Anggap saja ini latihan. Tidak ada nilai resmi, tapi saya ingin melihat caramu berpikir dan menyelesaikan masalah." Bayu menegakkan tubuhnya. Meski jantungnya berdetak lebih cepat, matanya memancarkan semangat. "Baik, Bu, saya siap." Ayunda mengambil beberapa kertas dari meja. "Ini data sederhana. Ada catatan barang keluar masuk di gudang minggu lalu. Tapi datanya agak berantakan. Coba kamu rapikan, lalu buat ringkasannya supaya mudah dibaca. Tidak perlu terlalu formal, yang penting jelas dan terstruktur." Bayu menerima kertas itu dengan hati-hati. Ia menatap lembaran yang penuh dengan tulisan tangan acak. Angka-angka yang tidak rapi. Bahkan ada coretan di sana-sini. Sekilas memang terlihat membingungkan, tapi ia tidak langsung panik. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mengamati dengan teliti. Sambil mengerjakan, Bayu sesekali mengingat pengalaman kecilnya saat membantu ibunya di pasar. Dulu, ia juga terbiasa mencatat berapa banyak sayuran yang laku, berapa yang tersisa, serta menghitung uang kembalian. Mungkin skalanya kecil, tapi ia terbiasa mengatur data seadanya agar tidak keliru. Beberapa menit berlalu, suasana ruangan menjadi hening. Ayunda duduk sambil memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Dari cara Bayu menulis ulang angka-angka, terlihat jelas bahwa ia berusaha sebaik mungkin, meski hanya menggunakan alat tulis seadanya. Sekitar 20 menit kemudian, Bayu selesai. Ia menyerahkan hasil kerjanya dengan tangan sedikit gemetar. "Ini, Bu, saya sudah coba rapikan. Semoga sesuai." Ayunda mengambil kertas itu, lalu membacanya dengan saksama. Ia tidak bisa menahan senyum. Ternyata, ringkasan yang dibuat Bayu cukup rapi, jelas, dan mudah dipahami. Angka-angka yang tadinya berantakan sudah tersusun dalam tabel sederhana, bahkan ada catatan kecil di bawahnya yang menjelaskan kesalahan data yang ia temukan. "Bagus sekali," ucap Ayunda sambil menatap Bayu. "Kamu bisa melihat kesalahan jumlah yang ada di catatan aslinya, lalu memperbaikinya. Tidak semua orang teliti seperti ini." Bayu menunduk, wajahnya sedikit memerah. "Terima kasih, Bu, saya hanya berusaha sebaik yang saya bisa." Ayunda mengangguk pelan. "Itu yang saya suka. Kamu tidak asal-asalan. Meski ini hanya latihan, kamu kerjakan dengan serius. Itu menunjukkan sikap kerja yang baik." Bayu merasa lega mendengar pujian itu. Namun ia sadar ini baru awal. Ia masih harus membuktikan banyak hal. Ayunda lalu bersandar ke kursi. "Bayu, kamu tahu tidak, banyak orang yang punya ijazah tinggi atau pengalaman kerja panjang,
tapi tidak semua punya sikap tekun dan hati yang tulus seperti kamu. Itu yang membuat saya ingin memberimu kesempatan lebih. Bayu terdiam. Kata-kata itu seperti mimpi baginya. Selama ini, ia selalu merasa kalah bersaing hanya karena tidak punya pengalaman atau pakaian yang bagus. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar menilai dirinya dari apa yang ia lakukan, bukan dari penampilannya. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kesempatan ini saja sudah membuat saya sangat bersyukur, ucap Bayu dengan suara bergetar. Ayunda tersenyum lembut. Jangan cepat puas. Kamu baru memulai. Dunia kerja itu keras, banyak tantangan yang akan kamu hadapi. Tapi kalau kamu bisa menjaga semangat seperti ini, saya yakin kamu bisa melangkah jauh. Bayu mengangguk mantap. Saya akan berusaha, Bu. Saya janji. Suasana menjadi hening sejenak, hanya suara detik jam yang terdengar. Tiba-tiba, pintu ruangan diketuk pelan. Asisten Ayunda masuk lalu membisikkan sesuatu. Ayunda mengangguk, kemudian berkata pada Bayu, "Saya ada rapat sebentar lagi. Jadi kita akhiri dulu sampai di sini. Tapi sebelum kamu pulang, nanti asisten saya akan memberikan informasi tambahan. Jangan khawatir, kamu tidak akan dilupakan." Bayu berdiri, lalu membungkuk sedikit dengan sopan. "Sekali lagi, terima kasih banyak, Bu. Pertemuan ini sangat berarti buat saya." Ayunda menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Sama-sama, Bayu. Ingat, jangan pernah biarkan orang lain meremehkanmu hanya karena penampilanmu. Yang terpenting adalah isi kepalamu dan ketulusan hatimu." Bayu tersenyum, meski matanya mulai berkaca-kaca. Ia pamit keluar dengan hati yang penuh harapan baru. Namun di luar ruangan, langkah Bayu langsung bertemu dengan tatapan tajam resepsionis yang tadi meremehkannya. Wajah wanita itu kini berubah. Tidak lagi sombong, tapi lebih ke arah canggung bercampur malu. Bayu hanya menatap sekilas, tersenyum sopan, lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Resepsionis itu menggigit bibirnya. Dalam hatinya ia merasa tersentil. Ternyata pemuda yang ia pandang rendah barusan justru mendapat perhatian langsung dari CEO. Itu pelajaran yang tidak akan ia lupakan. Bayu keluar dari gedung dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Meski belum ada kepastian diterima, tapi sekadar duduk berbicara dengan Ayunda dan menunjukkan kemampuannya saja sudah menjadi kemenangan besar baginya. Di tepi jalan, ia menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Ya, Ibu. Semoga langkah kecil ini benar-benar bisa menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik," gumamnya dalam hati. Ayunda duduk di kursinya setelah Bayu keluar. Pandangannya mengarah ke tumpukan berkas lamaran lain yang ada di meja. Ia tahu, di luar sana ada ratusan orang dengan pengalaman kerja panjang, pendidikan tinggi, dan penampilan meyakinkan. Namun anehnya, justru Bayu yang meninggalkan kesan mendalam di hatinya. "Asisten," panggil Ayunda pelan. Seorang wanita paruh baya bernama Rini segera masuk. "Ya, Bu. Tolong simpan berkas lamaran anak yang barusan dengan baik. Saya ingin dia dipanggil kembali, khusus untuk uji coba kerja. Katakan pada bagian HRD, saya yang meminta langsung." Rini sedikit terkejut. "Baik, Bu. Akan saya sampaikan." Setelah Rini keluar, Ayunda termenung sebentar. Dalam benaknya terlintas wajah Bayu yang penuh semangat walau jelas terlihat gugup. Ada rasa bangga yang tidak bisa dijelaskan, seolah ia baru saja menemukan permata kecil di tengah batu-batu biasa. Sementara itu, Bayu pulang dengan hati penuh harapan. Sepanjang perjalanan di dalam bus, ia terus teringat kata-kata Ayunda. Jangan pernah biarkan orang lain meremehkanmu hanya karena penampilanmu. Kalimat itu menancap kuat di hatinya, membuat langkahnya terasa lebih ringan. Sesampainya di rumah, ibunya sudah menunggunya sambil menyiapkan makan malam sederhana. Begitu melihat wajah Bayu yang berseri-seri, ibunya langsung bertanya, "Bagaimana, Nak? Ada kabar baik?" Bayu tersenyum lebar. "Bu, tadi Bayu sempat dipanggil langsung oleh salah satu atasan di sana." Bayu diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, meski cuma sederhana. Tapi, rasanya luar biasa, Bu. Ibunya ikut tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah. Berarti ada jalan terbuka untukmu. Ibu selalu percaya kamu bisa, Nak." Malam itu, Bayu tidur dengan perasaan tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi merasa kecil. Ada orang besar yang sudah melihat dirinya dengan cara berbeda. Beberapa hari kemudian, telepon rumah berdering. Bayu yang sedang membantu ibunya merapikan dagangan segera mengangkat. Suara seorang wanita terdengar di seberang,
memperkenalkan diri sebagai staf HRD Araya Group. Halo, ini dengan Bayu ya. Kami dari Araya Group. Sesuai arahan pimpinan, kami ingin mengundang Anda untuk mengikuti uji coba kerja selama 1 minggu. Jika hasilnya baik, kemungkinan besar Anda akan diterima sebagai staf administrasi tetap. Bayu terdiam beberapa detik, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dengan cepat ia menjawab, "Iya, benar saya Bayu. Terima kasih banyak, Bu. Kapan saya harus datang?" Besok pagi jam 8, langsung ke bagian administrasi lantai 3. Jangan lupa bawa dokumen asli yang pernah dilampirkan. Setelah percakapan selesai, Bayu hampir melompat kegirangan. Ia langsung menghampiri ibunya dan memberi kabar. "Bu, Bayu dipanggil lagi. Besok Bayu mulai uji coba kerja di Araya Group." Ibunya menutup mulutnya, menahan tangis haru. Masya Allah. Akhirnya doa kita dijawab. "Nak, jangan sia-siakan kesempatan ini. Tunjukkan kalau kamu layak." Bayu mengangguk penuh semangat. Malam itu, ia kembali merapikan kemeja putih satu-satunya, menyikat sepatunya agar terlihat lebih bersih, dan menyiapkan map berisi dokumen. Walau sederhana, ia ingin tampil sebaik mungkin. Keesokan paginya, Bayu tiba di kantor Araya Group tepat waktu. Di lantai 3, ia disambut oleh seorang supervisor bernama Pak Joko yang akan membimbingnya selama uji coba. "Jadi kamu Bayu, ya? Saya sudah dapat instruksi dari atasan langsung. Selama seminggu ini, anggap saja kamu pegawai baru, kerjakan apa yang saya minta dan tunjukkan kemampuanmu," kata Pak Joko dengan nada datar. "Ya, tapi kena tidak meremehkan." "Iya Pak, saya siap belajar," jawab Bayu mantap. Hari pertama, Bayu langsung diberi tugas untuk menginput data barang masuk ke komputer. Meski awalnya ia agak canggung dengan sistem baru yang belum pernah ia gunakan, ia cepat belajar. Beberapa kali ia bertanya sopan pada rekan kerja lain, dan dengan tekun ia mencatat langkah-langkah yang diajarkan. Saat istirahat siang, sebagian pegawai melihatnya dengan tatapan penasaran. Mereka tahu Bayu bukan pegawai resmi, hanya anak uji coba. Ada yang bersikap cuek, ada pula yang memberi sedikit senyum ramah. Bayu tidak ambil pusing. Yang penting baginya adalah membuktikan dirinya layak. Di hari kedua, Bayu kembali menunjukkan ketelitiannya. Saat mengecek dokumen, ia menemukan ada data ganda yang bisa membuat laporan keuangan tidak akurat. Ia langsung melapor ke Pak Joko dengan sopan. Pak Joko sempat kaget karena biasanya masalah kecil seperti itu sering terlewat. "Kamu teliti juga?" "Ya, bagus. Terus pertahankan," ucap Pak Joko singkat. Pujian sederhana itu membuat Bayu semakin bersemangat. Ia sadar, kerja kerasnya mulai terlihat. Sementara itu, di lantai paling atas, Ayunda sempat menanyakan perkembangan Bayu kepada Rini. "Bagaimana dengan anak yang saya minta itu? Apa dia sudah mulai?" Rini mengangguk. "Sudah, Bu. Dari laporan supervisor, katanya dia cukup teliti dan cepat belajar. Untuk ukuran anak baru tanpa pengalaman, hasilnya lumayan menjanjikan." Ayunda tersenyum. "Bagus. Itu berarti saya tidak salah menilai." Hatinya terasa hangat. Ia tidak hanya sekadar memberi kesempatan, tapi benar-benar menemukan alasan kenapa Bayu pantas diberi jalan. Baginya, kesempatan adalah kunci. Banyak orang punya potensi, tapi tidak semua diberi ruang untuk membuktikannya. Hari-hari uji coba Bayu di Araya Group berjalan dengan cepat. Dari hari pertama hingga hari keempat, ia semakin terbiasa dengan suasana kantor yang penuh ritme cepat. Meski terkadang merasa gugup, ia selalu menenangkan diri dengan mengingat pesan ibunya dan kata-kata Ayunda. Itu menjadi bahan bakar yang membuatnya tidak mudah menyerah. Pada awalnya beberapa pegawai memandang Bayu dengan sebelah mata. Mereka tahu bahwa pemuda itu hanya peserta uji coba, tanpa pengalaman kerja, dan penampilannya jauh berbeda dari pegawai lain yang berjas rapi atau bersepatu mahal. Ada yang berbisik-bisik di pantry, ada pula yang hanya memberi tatapan singkat penuh rasa meremehkan. Namun sikap itu perlahan berubah, bukan karena Bayu berusaha menonjolkan diri, melainkan karena hasil kerjanya berbicara sendiri. Suatu siang, Bayu diberi tugas menyusun laporan stok barang dari beberapa gudang. Tugas itu biasanya memakan waktu lama, karena data dari gudang sering tidak sinkron. Banyak pegawai yang malas melakukannya karena harus bolak-balik memeriksa angka dan mencocokkannya dengan dokumen fisik. Bayu, meski tampak kewalahan, menerima tugas itu dengan serius. Ia duduk berjam-jam, meneliti satu persatu angka, mencatat kejanggalan, lalu menghubungi bagian gudang untuk memastikan data yang benar. Ia bahkan rela menunda jam istirahat makan siang demi memastikan laporan itu rapi dan tidak ada kesalahan. Sore harinya,
Ketika Bayu menyerahkan hasil laporannya, Pak Joko membaca dengan seksama. Dahi Pak Joko sempat berkerut, lalu perlahan ia tersenyum tipis. Bagus sekali. Kamu menemukan kesalahan yang bahkan sering luput dari perhatian orang lama. Saya akui, kamu punya ketelitian yang jarang dimiliki orang lain. Beberapa pegawai lain yang mendengar komentar itu mulai menatap Bayu dengan cara berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa pemuda sederhana itu bukan sekadar anak uji coba, melainkan seseorang yang punya kemampuan nyata. Keesokan harinya, di pantry, dua pegawai wanita yang biasanya cuek kini tersenyum ramah pada Bayu. Bayu, kamu nggak makan dulu. Dari tadi serius banget di meja kerja, kata salah satunya. Bayu tersenyum sopan. Iya, sebentar lagi Mbak, lagi nyelesaikan data. Wah, rajin banget. Nanti kalau udah kerja tetap di sini, jangan terlalu serius ya. Sesekali nongkrong bareng kami juga, tambah yang lain sambil tertawa kecil. Bayu hanya mengangguk. Dalam hatinya ia merasa heran. Dulu tatapan mereka dingin, kini ada senyum ramah. Perubahan kecil itu membuatnya semakin yakin bahwa kerja keras memang bisa mengubah pandangan orang. Sementara itu, resepsionis di lobi, wanita yang dulu meremehkannya, secara diam-diam juga mendengar kabar tentang Bayu. Beberapa pegawai yang datang ke lobi membicarakan betapa telitinya anak baru itu, bahkan membuat Pak Joko terkesan. Suatu sore, ketika Bayu hendak pulang, ia melewati meja resepsionis. Wanita itu menatapnya sebentar, lalu berkata agak kikuk, Bayu, Mas Bayu, tadi saya dengar laporan kamu dipuji sama Pak Joko ya. Selamat ya, Bayu menoleh dengan sopan. Senyumnya sederhana tanpa nada sombong. Terima kasih, Mbak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Resepsionis itu mengangguk cepat, lalu menunduk. Ada rasa malu yang jelas terlihat di wajahnya. Ia teringat bagaimana dulu ia meremehkan Bayu hanya karena penampilannya. Kini, pemuda yang sama justru sedang menunjukkan kualitas yang tidak bisa ia sangkal. Di lantai atas, Ayunda juga terus mengikuti perkembangan Bayu lewat laporan supervisor. Setiap kali mendengar kabar positif, hatinya terasa hangat. Ada kepuasan tersendiri melihat keputusannya tidak sia-sia. Suatu pagi, Ayunda sengaja turun ke lantai 3 untuk melihat langsung suasana kerja. Begitu masuk ruangan, semua pegawai berdiri memberi salam hormat. Bayu yang sedang mengetik laporan, ikut berdiri dengan gugup. Lanjutkan pekerjaan kalian, kata Ayunda sambil melangkah perlahan. Pandangannya kemudian berhenti pada Bayu. Bagaimana kabarmu, Bayu? Sudah mulai terbiasa? Bayu menelan ludah, lalu menjawab, Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit mulai terbiasa. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Ayunda tersenyum. Bagus, pertahankan semangatmu. Jangan takut untuk bertanya kalau ada yang tidak dimengerti. Beberapa pegawai lain saling berbisik. Mereka heran kenapa CEO bisa begitu akrab dengan anak uji coba. Namun dalam hati mereka mulai tumbuh rasa hormat pada Bayu. Kalau seorang CEO saja percaya padanya, siapa mereka untuk meremehkan? Hari kelima, Bayu diberi tugas yang lebih menantang, membuat presentasi singkat dari data laporan mingguan untuk ditunjukkan kepada tim. Meski awalnya ia grogi, ia mempersiapkan diri dengan baik. Malam sebelumnya, ia meminjam laptop teman untuk belajar membuat tampilan sederhana agar datanya lebih mudah dipahami. Ketika hari presentasi tiba, Bayu maju ke depan dengan tangan agak gemetar. Namun begitu mulai menjelaskan, suaranya terdengar mantap. Ia tidak menggunakan bahasa rumit, hanya menjelaskan dengan sederhana namun jelas. Semua orang bisa memahami maksudnya, bahkan beberapa orang mengangguk-angguk setuju. Setelah selesai, ruangan hening sejenak, lalu terdengar tepuk tangan kecil. Pak Joko menepuk bahu Bayu. Kerja bagus. Kalau terus seperti ini, saya yakin kamu bisa jadi pegawai tetap di sini. Wajah Bayu memerah, tapi senyum lebarnya tidak bisa ia sembunyikan. Itu adalah momen yang tak akan pernah ia lupakan. Hari itu, saat Bayu pulang, ia kembali melewati lobi. Kali ini, resepsionis yang dulu meremehkannya berdiri dari kursinya, tersenyum kikuk, lalu berkata, "Hati-hati di jalan ya Mas Bayu." Bayu membalas dengan senyum sederhana, "Terima kasih, Mbak." Dan di dalam hatinya, ia berbisik, mungkin inilah yang dimaksud ibu. Jangan menyerah, karena suatu saat kerja keras akan membuat orang lain melihat kita dengan cara berbeda. Hari terakhir masa uji coba tiba. Sejak pagi, Bayu sudah berangkat lebih awal dari biasanya. Ia ingin memberikan kesan terbaik di hari yang menentukan ini. Di bus, ia berdoa dalam hati, agar semua yang ia kerjakan selama seminggu terakhir bisa membuahkan hasil. Setibanya di kantor,
Suasana terasa berbeda. Beberapa pegawai yang biasanya cuek kini menyapanya dengan ramah. "Pagi, Bayu," kata salah seorang rekan. "Semangat ya hari ini." Bayu hanya tersenyum sopan. Ia merasa hangat di hatinya, karena sedikit demi sedikit orang mulai menerimanya. Di meja kerjanya, Bayu langsung menyiapkan laporan kecil yang diminta Pak Joko sehari sebelumnya. Ia memeriksa ulang angka-angka agar tidak ada kesalahan. Ketelitian itu sudah menjadi kebiasaannya. Ia tidak ingin ada celah yang membuat usahanya sia-sia. Menjelang siang, Bayu dipanggil ke ruang rapat kecil. Di sana sudah ada Pak Joko, beberapa staf HRD, dan yang membuat Bayu tercekat Ayunda sendiri. Melihat sosok elegan itu duduk di ujung meja, Bayu menunduk hormat sambil menyembunyikan rasa gugup. "Silakan duduk, Bayu," ucap Ayunda lembut. Bayu duduk, berusaha menenangkan diri. Tangannya sedikit dingin, tapi ia mencoba fokus. Pak Joko membuka pembicaraan. "Jadi, selama 1 minggu ini, Bayu sudah menjalani uji coba di bagian administrasi. Kami sudah menilai kinerjanya. Dan hasilnya cukup mengejutkan." Bayu menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Pak Joko melanjutkan. Meski tanpa pengalaman, Bayu menunjukkan ketelitian, kejujuran, dan kemauan belajar yang tinggi. Ia bahkan mampu menemukan kesalahan yang sering luput dari pegawai lama. Presentasinya kemarin juga sederhana tapi jelas. Menurut saya, dia layak diberi kesempatan menjadi bagian dari tim. Beberapa staf HRD mengangguk setuju. Ada yang menambahkan bahwa Bayu cepat beradaptasi, meski awalnya terlihat kaku. Ayunda yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Bayu, selama seminggu ini kamu sudah menunjukkan banyak hal. Yang saya lihat bukan sekadar hasil kerja, tapi juga sikapmu yang tulus dan tidak mudah menyerah. Itu kualitas yang lebih berharga daripada sekadar ijazah tinggi atau pakaian mahal." Bayu menunduk, suaranya bergetar saat berkata, "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya layak diberi kesempatan." Ayunda tersenyum tipis. Ia lalu menoleh ke staf HRD. "Saya putuskan. Mulai hari ini Bayu resmi diterima sebagai staf administrasi tetap di Araya Group." Ruangan seketika menjadi hening, lalu terdengar tepuk tangan kecil dari beberapa orang. Bayu terperanjat, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Matanya berkaca-kaca. Saya diterima, Bu?" tanyanya lirih. Ayunda mengangguk mantap. "Iya, Bayu, kamu diterima. Mulai minggu depan, kamu akan menandatangani kontrak kerja. Selamat datang di keluarga Araya Group." Air mata haru menetes di pipi Bayu. Ia segera menunduk, mencoba menyembunyikan perasaannya, tapi suaranya tetap bergetar. "Terima kasih, Bu, terima kasih banyak. Saya janji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Ayunda menatapnya dengan hangat. "Itu yang saya harapkan. Ingat, Bayu, perjalananmu baru saja dimulai. Gunakan kesempatan ini untuk belajar, berkembang, dan suatu hari nanti, mungkin kamu akan berada di posisi yang lebih tinggi dari sekarang." Bayu mengangguk penuh keyakinan. "Saya akan berusaha, Bu. Demi ibu saya, demi masa depan." Setelah rapat selesai, Bayu keluar dengan langkah gemetar. Di luar ruangan, beberapa pegawai langsung menyalaminya. Ada yang berkata, "Selamat, Bayu, kamu memang pantas." Ada juga yang hanya tersenyum sambil menepuk bahunya. Semua itu membuat Bayu semakin yakin bahwa kerja keras memang bisa mengubah pandangan orang. Ketika melewati lobi, resepsionis yang dulu meremehkannya berdiri dari kursinya. Wajahnya kali ini benar-benar berbeda. Dengan suara pelan tapi tulus, ia berkata, "Selamat ya, Mas Bayu. Maaf kalau dulu saya sempat salah menilai." Bayu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya mau anggap itu pelajaran buat saya juga. Terima kasih." Resepsionis itu menunduk malu, tapi sekaligus lega. Ia tahu sikapnya dulu tidak pantas. Dan sekarang, ia belajar bahwa menilai orang dari penampilan luar hanyalah kesalahan besar. Sore harinya, Bayu pulang dengan hati penuh kebahagiaan. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ibunya. "Bu, Bayu diterima kerja. Resmi jadi pegawai tetap di Araya Group." Ibunya meneteskan air mata haru. "Alhamdulillah. Nak, ibu bangga sekali padamu. Akhirnya semua kerja kerasmu terbayar." Bayu menatap wajah ibunya yang penuh senyum. Dalam hati ia berjanji, mulai hari ini ia akan bekerja sebaik mungkin, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membahagiakan ibunya yang sudah berkorban begitu banyak. Malam itu, Bayu duduk di depan rumah, menatap langit penuh bintang. Ia teringat kembali kata-kata Ayunda. "Jangan pernah biarkan orang lain meremehkanmu hanya karena penampilanmu. Yang terpenting adalah isi kepalamu dan ketulusan hatimu." Kalimat itu kini bukan hanya nasihat,
melainkan pegangan hidup. Bayu menutup matanya, menarik napas panjang, lalu berbisik, "Ini baru awal. Aku akan terus melangkah, apapun rintangannya." Dan di suatu tempat di lantai tertinggi gedung Araya Group, Ayunda tersenyum sambil menatap malam dari balik kaca. Ia yakin keputusannya tidak salah. Karena ia tahu tadi balik kesederhanaan Bayu, tersimpan potensi besar yang suatu hari nanti akan bersinar terang. Demikianlah kisah inspiratif pemuda miskin yang akhirnya membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan hati lebih berharga daripada penampilan luar. Semoga cerita ini bisa memberi motivasi dan semangat baru bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.